Halo dok. Halo. Yang pertama, mengenai operasi jantung. Macam-macam operasi jantung. Nah, jadi operasi jantung itu bisa ada berbagai macam tindakan. Pertama, yang paling sering adalah operasi bypass jantung atau coronary artery bypass graft. Yang kedua, operasi katup jantung. Dan yang ketiga adalah operasi jantung bawaan seperti kelainan kongenital waktu lahir dan kita lakukan penutupan atau penggantian katup. Dan yang terakhir adalah operasi pembuluh darah besar yang kita sebut operasi aorta. Terus yang pertanyaan kedua, apakah operasi jantung ditanggung BPJS? Ya pasti. Saat ini saya operasi di rumah sakit saya yang saat ini kami menerima operasi dengan BPJS dan itu ditanggung oleh BPJS. Berikutnya, biaya operasi jantung. Nah, kalau pasien BPJS ya pasti ditanggung oleh BPJS, tapi kalau pasien umum atau swasta itu berkisar antara 100 sampai 200-an juta rupiah. Apakah operasi jantung berbahaya? Ya, operasi jantung itu adalah operasi besar dan mempunyai risiko-risiko seperti perdarahan, infeksi, stroke, cuci darah, dan juga komplikasi lainnya. Tapi kecil, berkisar antara 1 sampai 3% risikonya. Pasang ring jantung. Pertanyaan pertama, pasang ring jantung adalah suatu tindakan invasif yang dilakukan oleh dokter jantung invasif yang belajar khusus, adalah operasi yang membuka pembuluh darah koroner yang menyempit atau tertutup total dengan suatu alat kateter dan dibuat lubang atau pembuluh darah yang sempit tadi menjadi lebar dengan sesuatu alat yang kita sebut stent atau ring, dan sifatnya itu menyangga supaya tidak menyempit lagi. Pasang ring jantung karena apa? Nah, biasanya pasang ring jantung itu ada penyumbatan di pembuluh koroner yang lebih dari 70% atau signifikan atau buntu total. Pasang ring operasi besar atau kecil? Sebenarnya pasang ring itu bukan operasi, guys. Itu adalah suatu tindakan invasif dengan memakai kateter kecil. Nah, itu melalui pembuluh di lipat paha atau di pembuluh di pergelangan tangan. Dan biasanya seperti orang memasang infus, jadi bukan operasi. Bisa dikatakan tindakan non-invasif yang bukan seperti operasi besar. Pasang ring jantung BPJS? Ya, ditanggung BPJS juga. Ada beberapa pertanyaan ini mengenai obat pengencer darah. Saya jawab. Yang pertama, obat pengencer darah untuk jantung. Betul, obat pengencer darah itu berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh jantung atau terjadinya penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, terbagi dua, ada yang disebut antiplatelet, yaitu aspirin, clopidogrel, dan yang lain, atau antikoagulan yang kita sebut heparin atau heparin unfractionary, dan juga seperti antikoagulan yang non-IV, ya, seperti oral, yaitu rivaroxaban atau yang lainnya. Obat pengencer darah yang bagus, ya, semua pengencer darah bagus, tapi tergantung indikasi, ya, seperti clopidogrel, aspirin biasanya dipakai pada kasus operasi jantung atau setelah pemasangan stent. Kalau antikoagulan, warfarin, heparin itu biasanya kalau ada sumbatan karena adanya penggumpalan darah. Ya, yang kita berikan adalah antikoagulan. Obat pengencer darah yang aman untuk lambung. Ya, pada prinsipnya obat pengencer darah ada yang bisa mengganggu seperti aspirin karena bersifat asam. Ya, yang lebih aman kita biasanya berikan dengan clopidogrel. Apakah ada obat pengencer darah yang injeksi? Ada. Obat pengencer darah yang kita sebut antikoagulan, ya, itu antiplatelet, kita biasanya berikan juga dengan injeksi seperti heparin, ya, enoxaparin, flaxifarin, dan lain sebagainya. Sekarang mengenai bypass jantung. Pertanyaan pertama,
Bypass jantung adalah suatu proses operasi dengan membuat jalur baru dari pembuluh aorta ke pembuluh darah yang koroner yang mengalami penyumbatan atau penyempitan. Atau biasa juga kita bisa berikan dengan arteri mamari, yaitu arteri yang merupakan cabang dari arteri subclavia yang langsung ujung distalnya disambung ke pembuluh jantung koroner. Bypass jantung atau pasang ring. Ya, pada prinsipnya semua pemasangan ring bisa dilakukan pada kelainan penyempitan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Contohnya, kalau penyumbatannya lebih dari 3 dengan syntax score yang moderate ke atas dan juga ada left main arteri koroner kiri, sebaiknya dilakukan bypass. Keputusannya setelah diskusi dengan heart team. Bypass jantung resikonya, ya tadi sudah saya jawab juga bahwa resikonya kecil, tergantung kondisi pasien. Apakah pasien mempunyai kelainan di paru, kelainan di ginjal, atau pernah riwayat stroke, atau pernah operasi bypass jantung, berarti operasi yang kedua. Itu juga berbeda-beda resikonya, tetapi secara umum resiko operasi jantung kecil, berkisar 1-3%. Bypass jantung tahan berapa lama? Itu tergantung dari kondisi pembuluh darah pasien dan juga disiplin daripada pasien. Apakah dia rajin makan obat, apakah dia rajin berolahraga, diet yang sehat. Umumnya pembuluh jantung yang arteri bertahan sampai 15 tahun masih bagus. Untuk pembuluh darah vena biasanya 10 tahun 50% sudah mengalami penyempitan. Jadi tergantung pada pemakaian pembuluh arteri atau vena pada bypass. Mengenai olahraga. Olahraga malam apakah baik? Pada prinsipnya olahraga mau pagi, siang, malam baik. Yang penting kita tetap menjaga kondisi kita. Kalau memang pada malam hari kita punya waktu, kita bisa lakukan, ya, daripada tidak berolahraga. Olahraga kardio apa saja? Olahraga kardio itu biasanya kita lakukan sesuai dengan kondisi pasien. Makanya dilakukan sebelum olahraga, kita bisa lakukan treadmill test untuk menilai fitness dari seseorang, kebugaran seseorang. Yang paling baik adalah lebih ke arah olahraga berenang, olahraga lari pagi, atau jalan cepat, atau olahraga yang bersepeda juga bisa, ya, yang sifatnya kardio, yang memacu jantung untuk dia mengalami denyut yang sesuai dengan target. Biasanya rumusnya adalah 110 kurang umur diambil rata-rata 80% dari target. Olahraga saat puasa boleh dilakukan, terutama kalau kondisi saat setelah berbuka atau setelah sahur dengan intensitas yang sesuai dan cukup minum supaya tidak dehidrasi. Nah, olahraga untuk penderita jantung seperti saya katakan tadi, pada prinsipnya olahraga yang intensitas sedang, ya, khususnya bagi orang-orang yang sehabis operasi jantung atau pemasangan stent bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan dokter jantung Anda, karena ada yang kita sebut rehabilitasi fase 1, fase 2, dan fase 3. Dan ini semua program sudah diatur oleh dokter Anda. Silakan berkonsultasi. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Google Most Asked Questions sudah saya jawab. Semoga bermanfaat. Sampai di konten berikutnya. Salam sehat, Dr. Royman.